Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Amanda, NPM 121-2018-077. Saya dari akuntansi A. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modul 4 pemeriksaan atas kas dan secara kas. Sebelum masuk ke prosedur audit, di sini ada internal control questionnaire yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan? Ya. Apabila ya, apakah bernomor urut bercetak, digunakan menurut urutan nomor urut, bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, buku kwitansi terregister, dicatat secara up to date, buku kwitansi terkontrol dengan baik, bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut. Pertanyaan ini dijawab ya, yang berarti sudah sesuai dengan pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Subus. Apabila digunakan bon penjualan kontan, apakah bernomor urut tercetak, digunakan menurut urutan nomor urut, bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, bon kontan terregister, dicatat secara up to date, bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut. Pertanyaan ini juga dijawab ya, yang berarti sudah sesuai dengan pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Subus. 3. Apakah penagihan piutang atau kolektor atau orang yang membuka sampul pengiriman uang membuat suatu daftar cek dan uang tunai yang diterima? Jawabannya tidak, karena PT Subus tidak membuat suatu daftar cek dan uang yang diterima. 4. Bila digunakan kwitansi atau bon penjualan tunai, apakah perusahaan menggunakan cash register untuk mengadministrasikan penerimaan? Jawabannya tidak. PT Subus tidak menggunakan cash register untuk mengadministrasikan penerimaan. Hal ini dapat menimbulkan adanya celah untuk melakukan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh kasir. Pertanyaan kelima, apakah penjualan tunai atau sisa bahan dan sejenisnya prosedurnya sama dengan penjualan biasa? Jawabannya tidak, karena tidak sesuai dan menunjukkan bahwa PT Subus memang tidak melakukan penjualan atas sisa bahan dan sejenisnya. 6. Apakah hasil penerimaan baik dari penjualan tunai maupun penagihan piutang disetorkan secara utuh ke bank paling lambat keesokan harinya? Dijawab iya. Apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku piutang? Iya. Apakah bukti setoran dicocokkan dengan kwitansi atau bon penjualan tunai oleh bagian akuntansi? Ya. Apakah total yang tertera pada bukti setoran dicocokkan dengan transaksi debit pada buku bank yang bersangkutan? Iya. Apakah debit memo dari bank diterima langsung oleh pejabat tertentu untuk diinvestigasi? Iya. Apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang? Iya. Apakah tata administrasi diatur sedemikian rupa sehingga kasir atau orang yang menyetor ke bank tidak dapat kesempatan untuk mencatat atau mengubah angka pada buku piutang dan daftar piutang saldo yang akan dikirim kepada pelanggan? Ya. Apabila perusahaan membina beberapa dana kas sesuai dengan sumber penggunaannya, apakah dana kas tersebut dan surat berharga secara fisik disimpan secara terpisah dan diadministrasikan masing-masing? Dijawab iya. Pertanyaan yang dijawab iya berarti sudah sesuai dengan pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Subus. Pertanyaan ke-14, cek mundur yang diterima apakah hanya diberikan kwitansi sementara penerimaan cek mundur, diberikan kwitansi asli bila telah dapat diuangkan, disetorkan kepada bank pada saat jatuh tempo, dibina buku catatan cek mundur? Pertanyaan ini dijawab tidak relevan, yang artinya tidak sesuai dengan keadaan PT Subus. Dan di dalam buku 1 halaman 21 juga dikatakan bahwa cek dan giro mundur sudah dicatat dalam buku tersendiri pada hari jatuh tempo diserahkan kepada saudari Patricia untuk disetorkan ke bank. 15. Apakah pengamanan untuk menjaga uang kas cukup? Sebutkan bagaimana, yaitu disimpan dalam brankas yang kuncinya dipegang oleh 2 orang yang berbeda. Ini dijawab ya. Apakah atas kerugian yang mungkin diderita atas uang yang disimpan atau diperjalankan asuransi yang dengan cukup? Sini jawabannya tidak, karena PT Subus tidak mengasuransikan kerugian yang mungkin akan diderita atas uang yang disimpan atau diperjalankan.
17. Apakah penerimaan yang sifatnya rutin, misalnya sewa, dividen, bunga, dan sebagainya, secara berkala diperiksa, sehingga atas kekurangannya segera dibuatkan catatan atas investigasi? Dijawab iya, berarti sudah sesuai dengan pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Sugus. 18. Apakah kantor pusat mengontrol penerimaan piutang? Jawabannya tidak, karena PT Sugus tidak mempunyai cabang. Kuesioner pengeluaran cek. Yang pertama, apakah semua pembayaran kecuali untuk pengisian dana kas kecil dilakukan dengan cek? Ya. Apakah semua cek yang belum digunakan disimpan oleh orang tertentu secara aman? Ya. Apakah cek digunakan menurut nomor urut? Iya. Apakah semua cek yang dibatalkan tetap melekat pada buku cek dan dirusak agar tidak dapat disalahgunakan? Iya. Apakah cek dilindungi terhadap pemalsuan tulisan? Iya. Apakah kebijakan perusahaan tidak memungkinkan penandatanganan blanko cek? Iya. Menghindari mengeluarkan cek tunai atau tidak atas nama? Iya. Tidak mengeluarkan cek mundur? Iya. Harus semua cek di countersigned dilengkapi dengan bukti pendukung yang cukup bila diajukan untuk ditandatangani? Dijawab iya, yang berarti sudah sesuai dengan pengendalian internal kontrol yang sudah dilakukan oleh PT Sugus. Ke-8, sebutkan batas jumlah yang dapat ditandatangani hanya seorang. Di sini tidak dijawab. 9. Apakah penandatanganan cek terpisah dari yang menyimpan uang kas dan pemegang buku? Iya. 10. Apabila digunakan stempel, apakah disimpan oleh yang berhak menandatangani cek? Di sini jawabannya tidak relevan, maka hal ini menunjukkan bahwa PT Sugus tidak menggunakan stempel atau tidak disimpan oleh orang yang berhak menandatangani cek. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan cek tersebut karena tidak ada stempel. Jadi, tidak dapat benar-benar mengetahui apakah transaksi tersebut dilakukan oleh PT Sugus. 11. Apakah setiap pembayaran didukung dengan bukti otentik yang telah diperiksa dan disetujui oleh orang lain dari yang menandatangani cek dan diparaf? Iya. 12. Apakah semua bukti segera distempel lunas untuk menghindari pembayaran dua kali? Iya. 13. Apakah orang yang menyimpan cek terlepas dari orang yang menandatangani cek dan pembayaran uang kas? Iya. 14. Bila perusahaan menerima cek mundur dari pelanggan, cek tersebut tidak pernah dibayarkan lagi kepada pihak ketiga. Iya. Untuk rekonsiliasi bank, apakah rekonsiliasi bank dibuat paling sedikit sebulan sekali oleh seorang pejabat terpisah dari pemegang uang kas termasuk penyetor uang kas ke bank? Ditelaah oleh pejabat yang senior? Bisa dijawab iya, yang berarti sudah sesuai dan sudah dilakukan oleh PT Sugus. 16. Apakah rekening koran langsung dikirim oleh bank kepada orang yang membuat rekonsiliasi? Jawabannya tidak. Hal ini dapat mengakibatkan yang membuat rekonsiliasi tidak dapat melakukan pencatatan secara benar karena belum dilakukan pengiriman rekening koran oleh bank. Dan adanya perbedaan pencatatan yang dicatat oleh bank dan di pembukuan, karena tidak dikirim ke orang yang membuat rekonsiliasi secara langsung. 17. Apakah penyetoran ke bank yang belum tampak di rekening koran, cek yang masih beredar, dan transfer antar bank diperhatikan dengan seksama pada saat rekonsiliasi? Dijawab iya, yang artinya sudah dilakukan pada pengendalian kontrol PT Sugus. Kas kecil, apakah kas kecil atau dana lainnya menggunakan sistem dana tetap? Pengeluaran dibatasi dengan suatu jumlah yang tertentu, yaitu 1 juta. Besaran dana ditelaah secara periodik, diawasi dengan memadai? Dijawab iya, yang berarti sudah sesuai dengan pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Sugus. Bila seorang menguasai lebih dari satu kas, apakah dibina dan dibukukan secara terpisah dan rapi? Iya. Apakah bukti pengeluaran kas kecil diperlukan untuk semua pembayaran?
ditandatangani oleh orang yang melakukan pembayaran, ditandatangani oleh orang yang memeriksa pembayaran, ditulis dengan tinta, jumlah kecuali ditulis dengan angka juga dieja dengan huruf, disetujui oleh pejabat yang berwenang. Semua pertanyaan dijawab iya. 21. Apakah secara berkala dilakukan case of name secara mendadak? Tidak. Apakah pengisian kembali kas kecil dilakukan dengan cek? Tidak. Semua dokumen yang mendukung pembayaran diperiksa? Iya. Apakah pemberian uang muka harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Iya. Tidak terdapat bon gantung yang lama, tidak dipertanggungjawabkan. Iya. Kuesioner ini dibuat oleh Lita pada tanggal 14 Desember 2018 dan diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 18 Desember 2018. Selanjutnya yaitu pengisian prosedur audit. Yang pertama, uji ketaatan. 1. Tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan permintaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi yang diminta tanda tangan atau para pejabat yang berwenang. 2. Yakinkan apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Ini sudah dikerjakan pada TOC 2 dan TOC 3. Pada TOC 2 terdapat schedule transaksi penerimaan bank. Untuk pengisian tanggal, nomor bukti bank, keterangan, dan jumlah dapat dilihat pada buku 1 halaman 68-76 pada bukti bank masuk. Untuk kelengkapan dokumen pendukung sudah lengkap karena PT Subuh sudah menyerahkan seluruh bukti bank masuk. Kebenaran perhitungan materialitas sudah lengkap karena PT Subuh sudah menyertakan seluruh bukti bank masuk dan jumlahnya untuk masing-masing nomor bukti. Otorisasi juga sudah dilakukan dan sudah tercantum pada bukti bank masuk yang dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Kebenaran posting sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan bukti bank masuk. Ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh Rini Amanda pada tanggal 12 Maret 2019. TC 4 terdapat schedule uji transaksi pengeluaran bank. Untuk pengisian tanggal, nomor bukti pengeluaran, keterangan, dan jumlah juga kita dapat melihat dari buku 1 halaman 104 sampai 113. Untuk kelengkapan dokumen pendukung sudah lengkap karena PT Subuh sudah menyerahkan seluruh bukti pengeluaran bank. Kebenaran perhitungan matematis juga sudah dilakukan karena sudah ada jumlah dari masing-masing nomor bukti pengeluaran. Otorisasi juga sudah dilakukan dan sudah tercantum pada bukti pengeluaran bank yang dibuat oleh saudara Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Kebenaran nomor akun juga sudah tercantum pada bukti pengeluaran bank dan kebenaran posting pun juga sudah sesuai dan benar sesuai dengan bukti pengeluaran bank. Schedule ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh Rini Amanda pada tanggal 12 Maret 2019. Kemudian uji kewajaran kas. Yang pertama, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Itu dilakukan pada indeks C. 2. Lakukan perhitungan kas atau kas count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. 3. Yakinkan bahwa buku kas telah ditutup pertanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. 4. Bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas.
Prosedur ini dilakukan pada indeks C1 dan C2. Pada indeks C1 di sini ada berita acara pemeriksa uang kas. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 pada pukul setengah 5 sore sampai jam 5 sore. Pemegang kas yaitu saudari Sabrina. A. Sisa uang kas menurut buku kas. 1. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 3 juta yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 15 pada neraca saldo. Kemudian mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019. Jumlah debit 24 juta dan jumlah kredit 24 juta yang kita dapat lihat pada buku 1 halaman 124. Sehingga sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu 3 juta. Kemudian pemasukan yang belum dibukukan tidak ada, pengeluaran yang belum dibukukan juga tidak ada. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar yaitu 3 juta rupiah. Uang dalam kas. Yang pertama, uang tunai. Uang tunai terdiri dari dua, yaitu uang kertas dan uang logam, yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 123 dengan jumlah uang tunai sebesar 11 juta. 2. Surat-surat berharga sebesar 11.900.000 yang didapat dari 10 juta ditambah 1.500.000 ditambah 400.000. 3. Lain-lain atau bon yang belum diperhitungkan tidak ada, jadi jumlah uang dalam kas yaitu 22.900.000. Selisih uang kas yaitu kelebihan 19.900.000. Untuk C2 yaitu berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 pukul setengah 5 sore sampai jam 5 sore. Pemegang kas saudari Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas yaitu sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 2 juta yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 15 pada neraca saldo. Kemudian mutasi tanggal 1 Januari 2019 sampai 5 Januari 2019 itu tidak ada. Jadi sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 2 juta. Kemudian pemasukan yang belum dibukukan tidak ada, pengeluaran yang belum dibukukan juga tidak ada. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil yaitu 2 juta. Kemudian uang dalam kas. Di sini ada uang tunai yang terdiri dari dua, yaitu uang kertas dan uang logam yang dapat kita lihat pada buku 1 halaman 124. Dengan jumlah uang tunai sebesar Rp1.530.000. 2. Surat-surat berharga tidak ada, lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan dengan jumlah 270.000. Sehingga jumlah uang dalam kas sebesar 1.800.000 yang menghasilkan selisih uang kas yaitu kekurangan 200.000. Selanjutnya, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju ke tanggal neraca yang sudah dilakukan pada indeks C1. 6. Bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca yang sudah dilakukan pada indeks C1. 7. Periksa penjumlahan lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya yang sudah dilakukan oleh PT Sugus. 8. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali yang sudah dilakukan juga oleh PT Sugus. 9. Pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs
yang benar per tanggal neraca. Ini tidak dilakukan oleh PT Subus. 10. Buat daftar koreksi yang diperlukan yang dilakukan pada indeks C. 11. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Ini dilakukan pada indeks C. Sebelum masuk ke indeks C, kita beralih ke indeks C3, yaitu ada jurnal koreksi yang diperlukan untuk Bank CAB. Yang pertama, setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat pada rekening koran sebesar 10.600.000 dengan jurnal Bank CAB pada piutang usaha PT Lestari sebesar 10.600.000. Kemudian yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar 156.500 dengan jurnal Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar 156.500. Ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran administrasi dengan jurnal biaya administrasi pada Bank CAB sebesar 25.000. Yang keempat, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 1526751 sebesar 2.200.000 dengan jurnal piutang usaha pada Bank CAB sebesar 2.200.000. Kelima, kesalahan pencatatan atau lebih catat atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran sebesar 990.000 dengan jurnal utang usaha pada Bank CAB 990.000. Skedul Bank CAB ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh Rini Amanda pada tanggal 12 Desember 2019. Kemudian untuk C4, pada indeks C4 yaitu ada jurnal koreksi yang diperlukan oleh Bank Lopo. Yang pertama, setoran clearing dengan kode transaksi 1363990 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank Lopo sebesar 3.750.000 dengan jurnal Bank CAB pada piutang usaha yaitu 3.750.000. Yang kedua, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar Rp75.226 dengan jurnal Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar Rp75.226. Yang ketiga, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya cek atau administrasi sebesar Rp23.000 dengan jurnal biaya administrasi pada Bank Lopo sebesar Rp23.000. Yang keempat, perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 13134 sebesar Rp3.350.000 dengan jurnal piutang usaha pada Bank Lopo sebesar Rp3.350.000. Selanjutnya, untuk pengisian indeks C1, di sini ada kas besar, saldo per klien 31 Desember 2018, yaitu 3 juta. Kemudian ada penyesuaian dari indeks C1 sebesar 19.900.000. Sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 yaitu 22.900.000. Kas kecil, saldo per klien itu 2 juta, kemudian ada penyesuaian di kredit dari C2 yaitu sebesar 200.000. Kemudian saldo per auditnya menjadi 1.800.000. Bank CAB, saldo per klien Rp5.849.910. Kemudian ada penyesuaian dari indeks C3 pada debit yaitu sebesar Rp10.756.500 dan di kredit Rp3.215.000. Sehingga saldo per audit yaitu Rp13.391.410. Untuk Bank Lopo,
Saldo per klien sebesar Rp36.640.414. Adanya penyesuaian dari indeks C4 pada debit sebesar Rp3.825.226 dan di kredit Rp3.373.000, sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp37.092.640, sehingga jumlah per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp75.184.050. Schedule ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh Rini Amanda pada tanggal 12 Maret 2019. Untuk prosedur audit bank, yang pertama lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Ini dilakukan pada indeks CC3 dan CC4. Nah, pada indeks CC3 ini ada konfirmasi bank CAB yang sudah diterima, yaitu kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, catatan kami menunjukkan saldo dengan jumlah Rp4.391.410 pada rekening koran dengan tingkat bunga 9%, dengan jumlah 1 miliar di rekening deposito tingkat bunga 5,5%, dan jumlah USD $30.000 dalam rekening deposito dengan tingkat bunga 1,4%. Kemudian di indeks CC4 yaitu ada konfirmasi Bank Lopo. Kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 catatan kami menunjukkan saldo dengan jumlah Rp5.092.640 di rekening koran dengan tingkat bunga 5%. 2. Minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo RK dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar, dan setoran dalam perjalanan. Ini dilakukan pada indeks C3.1 dan C4.1. Pada indeks C3.1 yaitu ada Bank CAB. Saldo menurut rekening koran sebesar Rp4.391.410 dapat dilihat pada buku 1 halaman 129, dan saldo menurut pembukuan sebesar Rp5.849.910 yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 128. Saldo menurut rekening koran yaitu ada penyesuaian ditambah pada tanggal 28 Desember deposit in transit sebesar 20 juta dan dikurangi tanggal 26 Desember yaitu cek beredar sebesar 11 juta, sehingga saldo yang benar yaitu Rp13.391.410. Kemudian untuk saldo menurut pembukuan juga terdapat penyesuaian yaitu ditambah 14 Januari. Kemudian pada saldo menurut pembukuan juga ada penyesuaian yaitu ditambah pada tanggal 14 Desember setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat pada rekening koran sebesar 10.600. Kemudian tanggal 28 Desember yaitu perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar 156.500. Kemudian dikurangi pada tanggal 3 Desember yaitu kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkat pada rekening koran sebesar 990.000. 28 Desember yaitu perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran administrasi sebesar 25.000. 28 Desember perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong
dengan kode transaksi 1526751 sebesar 2.200.000. Sehingga saldo yang benar yaitu 13.391.410. Skedul Bank CAB ini dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh Rini Amanda pada tanggal 12 Maret 2019. Kemudian pada indeks C4 yaitu ada Bank Lopo. Saldo menurut rekening koran Rp5.092.640 yang bisa kita lihat di buku 1 halaman 130, dan saldo menurut pembukuan sebesar Rp36.640.414 yang dapat kita lihat di buku 1 halaman 126. Saldo ini juga terdapat selisih, jadi diperlukan penyesuaian. Untuk saldo rekening koran yaitu ditambah pada tanggal 28 Desember deposit in transit sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 26 Desember yaitu kesalahan pencatatan Rp37.500.000. Kemudian dikurangi pada tanggal 27 Desember yaitu deposit in transit sebesar 2 juta. Tanggal 21 Desember yaitu kesalahan pencatatan sebesar 5.500.000. Sehingga saldo yang benar yaitu Rp37.092.640. Untuk saldo menurut pembukuan juga terdapat penyesuaian yaitu ditambah 24 Desember setoran clearing dengan kode transaksi 1363990 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank Lopo sebesar Rp3.750.000. Kemudian tanggal 26 Desember perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga sebesar Rp75.226. Kemudian dikurangi tanggal 24 Desember yaitu perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran cek sebesar Rp18.000. Tanggal 27 Desember perusahaan belum melakukan catatan atas pembayaran administrasi bank sebesar Rp5.000. Kemudian tanggal 28 Desember perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing dengan kode transaksi 13310 sebesar Rp3.350.000. Sehingga saldo yang benar juga Rp37.092. Sehingga saldo yang benar juga Rp37.092.640. Skedul Bank Lopo dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember dan diperiksa oleh Rini Amanda pada tanggal 12 Maret 2019. Prosedur yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar pada tanggal neraca itu tidak dilakukan. Yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Juga tidak dilakukan. 5. Yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Itu dilakukan pada indeks TOC2 dan TOC4. 6. Untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Itu tidak dilakukan oleh PT Subus. 7. Yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan bukan perseorangan. Sudah dilakukan oleh PT Subus. 8. Perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Itu juga sudah dilakukan oleh PT Subus. 9. Periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal yang dibukukan ke dalam buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan vouching buku kas masuk dan bukti kas keluar.
untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikeliringkan? Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, surat jalan dari pemasok, dan faktur. Lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Itu juga sudah dilakukan pada indeks TOC2 dan TOC4. 10. Apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dan surat manajemen. 11. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Sudah dilakukan pada indeks C. Skedul kas dan setara kas dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh Rini Amanda pada tanggal 12 Maret 2019. Kemudian prosedur audit investasi jangka pendek. 1. Siapkan skedul utama dari investasi jangka pendek. Ini dikerjakan pada indeks D, yaitu skedul investasi jangka pendek. Di sini deposito berjangka saldo per klien 31 Desember 2018 1.450 juta yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 125. Tidak ada penyesuaian, jadi saldo per audit juga masih tetap. Kemudian investasi pada saham. Saldo per klien 31 Desember 2018 sebesar 265 juta. Kemudian ada penyesuaian yang berasal dari harga saham 31 Desember 2018 sebesar Rp10.200 dengan jumlah saham 10.000 lembar dan hasilnya yaitu 102 juta. Ditambah harga saham 31 Desember 2018 adalah Rp8.375 untuk PT Gudang dengan jumlah saham 20 lembar, yaitu Rp167.500.000. Kemudian dikurangi dengan saldo per klien 265 juta, sehingga menghasilkan 4.500.000. Jadi saldo per auditnya yaitu 269.500.000. Jadi total saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 1.719.500.000. Skedul investasi jangka pendek dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh Rini Amanda pada tanggal 12 Maret 2019. 2. Lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Itu tidak dilakukan. 3. Minta catatan kurs pada harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Ini juga tidak dilakukan. 4. Periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Iya, sudah dilakukan oleh PT Sudus. 5. Lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Sudah dilakukan. 6. Lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Sudah dilakukan. 7. Perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal prosesnya termasuk sebagai kelompok
setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Itu tidak dilakukan. Skedul investasi jangka pendek dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh Rini Amanda pada tanggal 12 Maret 2019. Setelah mengerjakan modul 4 itu, kita sesuaikan ke dalam skedul kertas kerja neraca yang berdampak pada akun kas dan setara kas yang terjadi penyesuaian di debit sebesar 34.481.726 dan di kredit yaitu sebesar 6.788.000 sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 yaitu Rp75.184.050 dan akun investasi jangka pendek yang terdapat penyesuaian di debit sebesar 4.500.000 sehingga saldo per audit tanggal 31 Desember 2018 yaitu Rp1.719.500. Untuk kertas kerja neraca bagian kewajiban tidak terdapat dampak apapun. Untuk kertas kerja laba rugi juga tidak terdapat dampak apapun dari modul ini. Untuk kertas laba rugi juga tidak ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.